Robert Lewandowski dipastikan absen di leg kedua melawan Paris Saint-Germain. Bomber House Gol Bayern Munchen Robert Lewandowski memastikan dirinya masih harus absen dalam partai leg kedua perempat final Liga Champions 2020-2021 di markas PSG. Lewandowski menderita cedera kala memperkuat Polandia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2022 kontra Andorra pekan lalu. Ligamen lutut kanan penyerang 32 tahun itu terkilir. Cedera ini membuat Lewandowski terpaksa absen dalam laga leg pertama versus PSG di Allianz Arena, Kamis dini hari, di mana Bayern dipaksa menyerah 2-3. Sebelumnya Lewandowski sudah divonis harus menepi selama kurang lebih 4 pekan. Kini Lewi pun memastikan dirinya masih belum fit untuk laga leg kedua di kandang PSG pekan depan. Tidak, masih terlalu dini. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk kembali ke lapangan, tetapi hanya ketika saya merasa benar-benar baik dan aman. Rasanya tidak enak duduk di rumah. Masih harus absennya Lewandowski jelas menjadi kabar buruk bagi Bayern Munchen, yang bakal berusaha untuk membalikkan keadaan di kandang PSG. Di leg pertama sendiri, Bayern sudah harus tertinggal 0-2 lebih dulu, akibat gol Kylian Mbappe dan Marquinhos. Bayern pun mampu menyamakan skor lewat gol Erik Choupo-Moting dan Thomas Muller. Mbappe muncul menjadi pahlawan kemenangan tim tamu lewat gol keduanya. Tanpa diperkuat Lewandowski yang musim ini sudah menyumbang 42 gol di semua kompetisi, akankah Bayern menyerah dari PSG dan tersingkir dari ajang Liga Champions? Jerome Boateng fix tinggalkan Bayern Munchen. Bayern Munchen mengkonfirmasi bahwa kontrak salah satu pemainnya Jerome Boateng takkan diperpanjang. Dengan demikian, bek berkebangsaan Jerman tersebut bisa cabut dari Allianz Arena pada akhir musim ini. Boateng merupakan salah satu pelayan Munchen yang cukup setia. Pria berusia 32 tahun tersebut tak pernah berganti seragam sejak didatangkan dari klub raksasa Inggris Manchester City pada tahun 2011 silam. Ia selalu dipercaya sebagai pengisi jantung pertahanan Die Bavarians dalam 10 tahun terakhir. Berdasarkan catatan, Boateng sudah mengumpulkan total 355 penampilan dari berbagai ajang serta mengantongi 10 gol. Namun pada akhirnya, Boateng dan Munchen harus berpisah. Kontraknya akan berakhir pada bulan Juni mendatang sehingga dirinya bisa bergabung dengan klub lain dengan status bebas transfer. Klub besutan Hansi Flick tersebut nampaknya sudah siap untuk berpisah dengan Boateng. Walaupun sebenarnya ia masih jadi penggawa utama Munchen pada musim ini, yang terbukti dari catatan 30 penampilan di berbagai kompetisi. Kejelasan soal masa depan Boateng disampaikan oleh Direktur Munchen langsung, Hasan Salihamidzic. Kepada Sky, ia berkata kalau kontraknya takkan diperpanjang dan sang pemain boleh mencari klub lain untuk bernaung musim depan. Kontrak Jerome akan berakhir pada musim panas ini. Kontraknya takkan diperpanjang. Dia akan pergi, harapannya dengan raihan trofi. Meski usianya sudah tidak lagi muda, namun Boateng diyakini masih memiliki banyak peminat dari kalangan tim raksasa Eropa. Sebenarnya sudah banyak klub yang melirik jasanya sejak musim panas tahun 2020 lalu. Beberapa pemberitaan sempat mengaitkan Boateng dengan salah satu klub raksasa Inggris Arsenal. Belum lama ini juga, ia berulang kali dikabarkan masuk dalam daftar belanja AC Milan pada musim panas nanti. Untuk penggantinya sendiri, Bayern Munchen sudah dipastikan mendapatkan Dayot Upamecano dari RB Leipzig pada musim panas nanti. Pemain berumur 22 tahun tersebut diikat kontrak berdurasi 5 musim. Joshua Kimmich mendesak Hansi Flick untuk mengganti Leon Goretzka di pertengahan babak pertama saat Bayern Munich kalah 2-3 dari PSG. Bayern Munich menjadi pesakitan di Allianz Arena yang bersalju di leg pertama pertandingan perempat final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain, setelah kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Namun itu bukan karena kurangnya peluang yang diciptakan dari pasukan Hansi Flick, yang memiliki total 31 tembakan dan 12 tepat sasaran, yang sangat meyakinkan, mengingat mereka tanpa Robert Lewandowski dan Sergei Gnabry. Sedangkan PSG hanya membuat total 6 tembakan, 5 diantaranya berada di dalam kotak. Sayangnya untuk Bavarians, baik Leon Goretzka dan Niklas Süle mengalami cedera di babak pertama. Pada titik ini, tidak ada indikasi tingkat keparahan cedera atau berapa lama salah satu dari keduanya akan keluar.
Semoga untuk kedua pemain, tidak ada yang terlalu serius dan mereka bisa bermain di leg kedua di Parc des Princes di Paris minggu depan. Di pertengahan babak pertama, ada sedikit kebingungan antara Flick, Jerome Boateng, Alphonso Davies, Goretzka, dan Joshua Kimmich. Sekitar setengah jam, Kimmich telah berteriak kepada Flick agar Goretzka diganti, yang mengindikasikan bahwa ia mengalami semacam masalah cedera sesaat sebelum PSG mencetak gol kedua mereka. Pada saat itu Flick telah memberitahu Boateng untuk bersiap-siap bermain, tetapi kemudian berubah pikiran dan mengatakan kepada Davies untuk melakukan pemanasan dan bersiap untuk tampil. Kimmich terdengar tidak senang dengan apa yang tampaknya menjadi sedikit keraguan dari Flick, sementara Goretzka perlu diganti. Ia akhirnya digantikan oleh Davies pada menit ke-32. Masalah Bayern Munchen versi Thomas Muller. Bukan pertahanan bobrok, tapi lini serang. Bayern Munchen kalah dengan skor 3-2 dari PSG pada leg pertama babak perempat final Liga Champions, Kamis dini hari. Thomas Muller menilai lini serang Bayern tidak cukup tajam dan mereka harus kalah. Bayern sejatinya dalam performa yang bagus sebelum menjamu PSG di Allianz Arena. Mereka belum pernah kalah di Liga Champions sejak musim lalu. Bayern juga dalam performa bagus di pentas domestik. Namun Die Roten justru kalah dengan skor 3-2. Kylian Mbappe 2 kali membobol gawang Manuel Neuer. 1 gol lainnya dicetak Marquinhos. Sedangkan gol Bayern dicetak Eric Maxim Choupo-Moting dan Thomas Muller. Kinerja pertahanan Bayern mendapat banyak kritik usai kalah dari PSG. Namun menurut Thomas Muller, masalah Bayern justru bukan di lini belakang, tetapi di lini depan yang tidak cukup tajam memanfaatkan peluang. Kami perlu mencetak lebih banyak gol secara signifikan. Tentu saja Anda selalu bisa mendiskusikan tentang jumlah kebobolan gol, tapi saya pikir jika itu berakhir 6-3 untuk kami, maka tidak ada yang bisa mengeluh. Bayern kehilangan 2 penyerang utamanya pada laga melawan PSG. Robert Lewandowski absen karena cedera. Sergei Gnabry yang tampil apik dan menjadi andalan di lini serang juga tidak bermain. Sekarang kita harus mengejar defisit, itu sudah pasti. Kami harusnya tidak mengizinkan gol sebanyak itu. Jika kami menunjukkan naluri pembunuh yang sering membedakan kami akan melihat permainan yang sama sekali berbeda. Yang pasti sulit membendung serangan PSG. Kami memiliki pendekatan menyerang, itulah mengapa kami mencetak banyak gol. Itulah mengapa kami memenangkan banyak pertandingan dan hari ini kami kehilangan banyak peluang besar.